pagi, selamat siang, selamat malam. Saya mau menerangkan bagaimana algoritma Kruskal bekerja. Saya langsung ke contoh, teori dan sebagainya bisa Anda baca di materi di Kulino. Ini misalnya contoh ini saya ambil dari materi juga kok. Saya punya graf seperti ini. Ini anggap saja gambaran bagaimana peta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desa yang saling terhubung itu misalnya. Nah, ke 8 desa ini masing-masing ada rute dari desa satu ke desa yang lain. Jadi kalau misalnya dari desa A mau ke desa C itu bisa, itu jaraknya 3 kilo. Dari desa A ke desa B itu jaraknya 5 kilo. Ini ada jalan. Nah, bagaimana misalnya nih kasusnya PLN mau memasang jaringan listrik, masang pal listrik, kabel membentang gitu ya, agar semua desa terlayani, teraliri listrik. Kira-kira seperti itu nih kasusnya gitu ya. Dari desa A ke desa C 3 kilo, dari desa C ke desa E 5 kilo. Bisa jadi seperti ini. Saya kalau mau ke desa E itu tidak usah lewat desa C, muter langsung saja dari desa A ke desa E 4 kilo itu misalnya. Nah, bagaimana Kruskal bekerja? Kruskal dengan prim hampir sama, hanya bedanya titiknya saja. Kalau Kruskal di titik A biasanya, atau di titik 0. Di titik A atau di titik 0. Yang pertama, kita akan membuat himpunan jalan-jalan yang jaraknya paling pendek ya, jaraknya paling pendek. Kita lihat jaraknya itu ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, 6 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 2 kilo gitu ya. Mana yang paling pendek dari peta ini? Ya, ternyata bisa kita buat himpunannya. Jarak yang paling pendek itu jarak 2 kilo. Yang paling pendek itu jarak 2 kilo ya loh. Yang jarak jalannya 2 kilo itu ada D ke E ini, lalu ada dari B ke C, ada lagi? Tidak ada. Kemudian jarak 3 kilo. 3 kilo itu dari A ke C. Dari A ke C. Ada lagi E ke G. E ke G. Lalu C ke D. Lalu mana lagi? Nah, ini ada dari D ke H. D ke H. Nggak kelihatan ya. Nah, D ke H. Kemudian jarak 3 kilo ada lagi? Tidak ada ya. Tidak ada. Yang 4 kilo. Yang 4 kilo itu ini E ke F. E ke F. Sudah, tidak ada lagi. Yang 5 kilo A ke B. Ini A ke B.
Detail gambarnya boleh Anda lihat di Kulino. Lalu F ke G, F ke G, F, kemudian B ke F, B ke F, lalu F ke G. Oh sudah ya, F ke G. Oh ini C ke E, C ke E. Ada lagi? Mungkin sudah. Awas, hati-hati ketinggalan. Yang 6 kilo ada dari C ke F, dari F ke H, dari B ke D. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, baru Anda gambar ulang, hasilnya tadi. Hasilnya tadi baru bisa Anda gambar ulang. Mulai dari yang paling dekat, yang paling pendek, yaitu 2 kilo. 2 kilo itu DE dan BC. DE dan BC. Nah, begitu. Kalau sudah, ini nah sambil dicek DE kan belum tersambung semuanya ya. Yang baru tersambung hanya D dan E saja. Tapi kalau ke A, B, C, F, G, H belum kesambung. Jadi selama belum tersambung semuanya jangan berhenti. Lanjut ke 3 kilo. 3 kilo itu ada AC, ada EG, ada CD, ada DH gitu ya. Nah, tinggal dituliskan saja, digambar saja dari A ke C. Sudah nyambung semuanya? Belum, lanjut. EG, lalu CD. Nah, sudah mulai nyambung semua. Nah, kalau belum, jangan berhenti. Lalu DH. Sudah nyambung semuanya? Belum ya? Belum. Yang F itu belum tersambung. Kemudian sudah lanjut ke 4 kilo, jalan yang 4 kilo, EF. Sudah nyambung semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, tidak usah dilanjutkan lagi ke jalan berikutnya. Karena begitu PLN nyambung di sini di A, setrum masuk ke sini, tek gitu langsung ngalir semuanya, langsung nyala semuanya kan? Ya, langsung nyala semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Apa namanya? Cara bekerja kruskal. Sederhananya jadi seperti itu. Nah, tentu cara penulisan himpunan ini juga mempengaruhi di gambar, gitu ya. Di gambar. Jadi kalau misalnya saya nuliskannya AC, EG, CD, DH, karena cara proses pencarian saya seperti itu, ya gambarnya jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda menuliskannya beda, gitu ya, beda, ya tentu nanti gambarnya beda. Tapi hasilnya pasti apa? Minimum spanning tree-nya, pohon rentang minimumnya sudah minimum. Hati-hati sikel, gitu ya, hati-hati sikel. Jadi misalnya betul seperti ini, misalnya ini saya ganti jangan 6 nih, saya ganti 3 saja gitu.
maka nanti pasti akan kepilih ini antara mana ya, C ke F gitu. Woi, hati-hati ini, hati-hati, ini bisa jadi nanti nyetrum, atau tiba-tiba karena jarak ini saya ganti jadi 2 kilo itu misalnya, ini ada arus ke sini dari F ke G gitu misalnya, itu sikel. Lah nanti kalau sikel lah mosok kayak gini ya nanti jeblok ya. Nah, seperti itu cara bekerja kruskal kira-kira. Untuk yang prim hampir mirip dengan kruskal sebetulnya, hanya titik awalannya saja. Kemudian saya lanjut ke algoritma Dijkstra. Dijkstra itu shortest path betul ya. Jadi mencari sirkuit terpendek, bukan jarak terpendek sebetulnya. Kalau mencari jarak terpendek nanti masuknya ke pengolahan selanjutnya. Angka 1 ini biasanya digambarkan posisi Anda kalau di GPS, posisi Anda di sini gitu ya. Posisi Anda di sini, di mana sekeliling Anda itu ada 6 titik gitu. Berbeda dengan MST, minimum spanning tree, shortest path ini, Dijkstra ini jalannya penghubungnya ini ada panahnya. Makanya biasanya digunakan di GPS gitu ya. Jadi jangan kaget dari 1 ke 3 10 kilo, tapi kalau dari 3 ke 1 20 kilo. Ya bisa jadi mungkin karena lewat jalur lingkar. Dari Udinus ke Karangayu, pasar Karangayu itu lebih jauh daripada dari Karangayu ke Udinus kalau naik mobil ya. Karena kalau dari Udinus mau ke Karangayu harus muter dulu lewat Pemuda. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau ada juga dari 1 ke 2, tapi tidak ada jalan dari 2 ke 1, berarti 1 arah jalannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, memang posisinya dari 1 Anda mau menuju kemana, bisa menuju kemana-mana. Jalur terpendeknya seperti apa, sirkuit terpendeknya jadi seperti apa. Nah, cara mengolahnya, menghitungnya gitu ya. Karena posisinya dari satu Anda harus bisa menuju ke 2, bisa menuju ke 3, bisa menuju ke 4, bisa menuju ke 5, atau mungkin bisa menuju ke 6. Kayaknya enggak bisa kalau ke 6, karena masuk ke 6-nya enggak bisa. Kalau 6 keluar bisa, tapi kalau menuju ke 6-nya enggak bisa. Nah, menarik kalau misalnya satunya Anda ganti di 6 gitu. 6-nya diganti di 1. Ini jadi menarik. Nah, dari 1 Anda bisa menuju ke 2. Itu lewat mana saja? Oh, bisa langsung berarti 1 ke 2 itu 50 kilo, atau bisa jadi lewat 1 ke 3 dulu, itu udah 10 kilo. Kemudian ke 4 15 kilo, baru ke 2 20 kilo. Ini sudah berapa kilo berarti? 10 tambah 15 25 tambah 20, hanya 45 kilo loh, malah justru lebih pendek ya. Ada lagi kemungkinan jalan lainnya, ada dari 1 ke 5 dulu 45 kilo, baru ke 4, baru bisa ke 2. Bisa kan?
berarti 45 tambah 30, 75 tambah 20, 95 kilo. Tapi jauh, tapi kan bisa lewat sana. Ada lagi? Nggak ada. Sudah. Nah, ini kita cari yang paling pendek. Yang paling pendek yang 45 ini. Dari 1 ke 3 lewat mana saja nih kira-kira? Bisa langsung? Bisa. 1 ke 3 bisa langsung. Itu 10 kilo. Dari 1 ke 2 dulu, baru ketiga itu bisa. 1 ke 2 baru ketiga. Tapi agak panjang ini, 65 kilo. 1 ke 5 dulu, baru ke 4, baru ke 2, baru ke 3. Wah, panjang nih. Wah, berapa kilo itu? 1 ke 5, 45, 75, 95, 110. Wih, 110 kilo. Nah, enggak mungkin kita pilih yang paling kecil saja, kita pilih 1 ke 3. Sekarang 1 ke 4. 1 ke 4 itu tidak bisa langsung, tapi lewat 3 dulu bisa. 1, 3, 4. Berarti berapa kilo? 10 tambah 15, hanya 25 kilo. Bisa lewat 1 ke 2 ke 5 baru ke 4 itu bisa. 1 ke 2 50, 60, 90 kilo. Atau lewat 1 ke 5 dulu baru ke 4 itu bisa. 45 tambah 30, 75 kilo. Atau lewat 1, 2, 3, 5 itu juga bisa tuh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu bisa tuh. 1, 2, 3, 4. 1, 50, 65 tambah 15. 65 tambah 15, 80 ya, 80. Sudah, tidak ada. Yang paling kecil 25 kita ambil. Oke, kita ambil. Sekarang 1 ke 5. 1 ke 5 langsung bisa. 1 ke 5 ini langsung bisa 45 kilo. Atau lewat 1, 2, 5. 1, 2, 5 itu 60 kilo. Atau lewat 1, 2, 3, 4, 5. Bisa tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kilo itu dihitung? Panjang ya? Panjang. Atau bisa lewat 1, 3, 4, 5. Berapa kilo ini? Banyak. 1, 2, 50, 3, 65, ke 4, 65 tambah 15, 80, 80 tambah 35, 180, 15. Tapi kalau 1, 3, 4, 5, 10, 10 tambah 15, 25 tambah 35, 25 tambah 35, 60 kilo. Yang paling sedikit 45 kita ambil. Sedangkan 1 ke 6 tidak ada. Tidak ada. Nah, baru kalau sudah semuanya kita gambar ulang. 1, 2, 5, 3, 4, 6. Baru kita gambar ulang. Nah, yang kita pilih yang kecil-kecil itu tadi kan ada 45, 10, 25,
sama 45. Yang paling kecil 10. Yang paling kecil 10 nih. 1 3. Nah, kita gambar 1 3 10. Kemudian yang paling kecil selanjutnya 25. 25 itu 1 3 4. Baru kita ambil, kita gambar 1 3, sudah, tinggal 4. Ini berapa? 15. Seperti itu. Baru pilihan selanjutnya yang 1 2 nih. 1 3 4 2. 1 3 4 2. 1 3 4 2 itu ini 20. Nah, terakhir baru 1 5. 1 5 45. Selesai. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Gambarnya jadi seperti ini. Jadi tidak ada 6 tidak bisa ya. 6 tidak bisa masuk karena memang tidak ada jalan yang masuk ke 6. Jadi kalau posisi Anda 1, Anda bisa menuju jarak terpendek kemana? Kedua. Berarti lewat 1 3 4 2. Mau ke 4 1 3 4. Kelima 1 langsung 5. Nah, seperti itu cara bekerjanya Dijkstra. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir, tugas Anda untuk minggu depan, dikumpulkan minggu depan, masih sama, mengkaji jurnal lagi ya. Nah, mengkaji jurnal lagi. Kalau kemarin menggunakan algoritma, silahkan pilih Kruskal, Prim atau Dijkstra. Kalau sekarang tolong cari lalu kaji algoritma yang menggunakan algoritma ini nih, DVD and conquer. Divide and conquer. Cari jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, boleh seperti kemarin, yang memecahkan masalah menggunakan algoritma divide and conquer. Ya, minggu depan diupload di Kulino. Itu aja.